Enggak. Udah mulai nih. Apaan sih Raju? Gak gitu, salah dong. Stop. Oke, jadi kami dari kelompok Jawa Barat akan mempresentasikan museum kami. Nah, jadi kelompok kami ini tuh beranggotakan Raju, lalu di sini ada Elita. Oh ya, sama di sini ada Lionel, sama ini saya Prince. Oke, jadi selamat menyaksikan. Dadah. Kita ke tempat apa ini? Wah, kayaknya ini kalau dilihat dari lukisan-lukisannya ini museum deh. Ya juga. Kira-kira museum apa ini? Museum tempat peninggalan Belanda nggak sih? Wah, iya. Lihat di sana. Itu foto gedung sate bukan sih yang ada di Bandung itu loh. Hah? Gedung sate? Ternyata itu termasuk tempat peninggalan Belanda ya? Iya, gedung sate memang peninggalan Belanda yang dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1920 sampai 1924. Emang fungsi gedung sate itu untuk apa? Apa gedung sate berguna bagi Belanda? Iya, fungsi gedung sate bagi Belanda dijadikan sebagai pusat administrasi government van Netherlands Indie. Keren juga ya. Kira-kira siapa ya yang memiliki ide atau merancang gedung sate? Soalnya menarik banget dari segi bangunannya. Gedung sate dirancang oleh arsitek J. Gerber. Gedung ini menggabungkan sebuah arsitektur Indo-Eropa dan tradisional Indonesia. Nah, setelah itu, saat kemerdekaan gedung sate jadi kantor gubernur Jawa Barat yang memiliki peran penting dalam pemerintahan. Ternyata gedung sate sekarang menjadi kantor gubernur Jawa Barat. Setelah dilihat-lihat, gedung sate apa memiliki keunikan ya? Keunikan gedung sate juga berasal dari arsitekturnya. Dengan ornamen berbentuk tusuk sate di puncak menaranya, dahulu juga dibangun dari batu alam pada tahun 1920 dari Gunung Manglayang. Gedung sate menarik banget sih, apalagi juga dikenal dengan 6 bola pada tusuk satenya. Iya dong, tentunya menarik. Yuk kita lihat tempat lainnya. Woi Lionel, lihat ada benteng pendem di Cilacap. Apa kamu tahu? Iya benar. Benteng Pendem itu juga menarik. Meski kurang terkenal, tapi sejarah cukup penting. Oh ya, apa sejarahnya? Kasih tahu dong. Benteng Pendem ini dibangun pada masa penjajahan Jepang saat Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1942 sampai 1945. Benteng ini digunakan sebagai tempat pertahanan sekaligus pengintaian untuk mengawasi pergerakan musuh, terutama di sekitar wilayah yang strategis. Jadi, gunanya lebih ke arah militer juga ya? Betul, benteng ini memang didesain untuk keperluan militer, seperti tempat penyimpanan senjata dan pos pengamatan. Lokasinya yang berada di kawasan perbukitan membuat benteng ini sangat strategis untuk memantau wilayah sekitarnya. Menarik, ada keunikan khusus gak dari benteng pendem ini? Salah satu keunikannya itu ada dari struktur bangunannya yang sebagian besar tersembunyi di dalam tanah. Selain itu, benteng ini juga memiliki lorong-lorong bawah tanah yang masih misterius hingga kini, dengan beberapa bagiannya yang belum sepenuhnya tereksplorasi. Wah, jadi semacam labirin bawah tanah gitu ya? Pasti seru untuk dijelajahi. Iya benar, benteng ini juga dikelilingi oleh alam yang masih asri, jadi suasananya masih agak mistis dan penuh sejarah. Cocok buat kamu yang suka petualangan dan sejarah. Kayaknya menarik buat dikunjungi. Terima kasih infonya. Sama-sama, yuk kita lihat tempat-tempat yang lain. Raju, foto ini bukannya Istana Merdeka Bogor. Kamu tahu tentang Istana Merdeka Bogor? Tentu. Tapi kamu mungkin maksudnya Istana Bogor, bukan Istana Merdeka. Istana Merdeka ada di Jakarta. Istana Bogor itu salah satu dari 6 istana kepresidenan di Indonesia. Oh iya, betul. Bisa cerita tentang sejarahnya? Boleh. Istana Bogor awalnya dibangun pada tahun 1745 oleh Gubernur Jenderal Belanda bernama Baron van Inhofe. Awalnya bangunan ini digunakan sebagai tempat peristirahatan Gubernur Jenderal karena lokasinya yang strategis dan udaranya sejuk. Sering waktu, bangunan ini berkembang menjadi istana yang lebih besar dan menjadi salah satu tempat tinggal resmi Presiden Indonesia. Wah, ternyata sudah ada sejak zaman Belanda ya. Kalau sekarang gunanya untuk apa? Saat ini, Istana Bogor masih digunakan sebagai salah satu kediaman resmi Presiden Indonesia. Selain itu, istana ini sering digunakan untuk pertemuan kenegaraan dan acara-acara penting lainnya. Taman di sekitarnya juga terkenal indah dan menjadi kaya daya tarik tersendiri. Pasti cantik sekali ya tanamannya. Ada keunikan khusus dari Istana Bogor ini? Salah satu keunikan Istana Bogor adalah adanya koleksi rusa totol yang didatangkan dari Nepal pada masa pemerintahan
Belanda. Rusa-rusa ini bebas berkeliaran di halaman istana, membuat suasana istana semakin indah dan hidup. Selain itu, bangunan istana ini juga memiliki arsitektur kolonial yang elegan dan masih terawat dengan baik. Wow, pasti indah sekali melihat rusa-rusa itu berkeliaran di sekitar istana. Yuk kita lihat tempat berikutnya. Raju, Elita, kalian udah lihat yang sebelah sana? Udah nih, lanjut lihat yang lain yuk. Yang ini nih namanya pabrik gula Jatiwangi. Oh, pabrik gula. Kenapa bisa masuk museum? Jadi, pabrik gula Jatiwangi yang terletak di Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, didirikan pada awal abad ke-20 oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bagian dari industri gula di Indonesia. Pabrik ini merupakan salah satu dari banyak pabrik gula yang dibangun untuk memanfaatkan sumber daya tebu di wilayah tersebut. Jadi intinya, cuman pabrik gula biasa yang kebetulan dibuat sama Belanda. Apa spesialnya? Selama periode kolonial, pabrik ini memainkan peran penting dalam produksi gula. Setelah kemerdekaan, pabrik gula Jatiwangi terus beroperasi dan menjadi bagian penting dari industri gula di Indonesia hingga kini. Dan pabrik gula Jatiwangi ini memiliki sejarah kelam, yaitu mereka yang bekerja dalam kondisi panas dan berdebu dengan jam kerja yang panjang dan upah yang rendah. Wah, pantas aja dimasukin jadi museum. Jasa warga Indonesia dulu yang dipaksa bekerja banyak banget sejarah di tempat ini. Iya bener. Lagi liatin apa, Ju? Ini Museum Pos Bandung. Kenapa emang tempat itu? Museum Pos Bandung didirikan pada 27 September 1931 dan berlokasi di Jalan Cilaki nomor 73, Bandung. Awalnya bernama Museum PTT. Museum ini didirikan untuk mendokumentasikan sejarah pos, telepon, dan telegraf di Indonesia. Koleksinya mencakup perangko, peralatan pos, serta dokumen dan artefak bersejarah yang menampilkan evolusi layanan pos di Indonesia dari era kolonial hingga modern. Oh, keren juga ya. Iya, apalagi Museum Pos Bandung memiliki arsitektur Art Deco yang unik dan koleksi perangko serta peralatan pos kuno yang lengkap. Menggambarkan sejarah pos Indonesia dari era kolonial hingga modern. Sebagai pusat pendidikan, museum ini menyelenggarakan acara edukatif dan tur interaktif untuk memperkaya pengetahuan pengunjung. Tak, lihat deh bangunan bank ini unik banget. Beda sama bank yang biasanya kita lihat. Gedung Bank Indonesia di Bandung yang terletak di Jalan Braga dibangun pada tahun 1915 dan dirancang oleh arsitek Belanda Ludwig Vermont dan Ed Kuipers yang terkenal dengan gaya arsitektur Indie-Style. Kombinasi gaya arsitektur Eropa dan lokal, awalnya gedung ini berfungsi sebagai kantor De Javats Bank yang merupakan bank sentral Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung ini menjadi kantor Bank Indonesia, menggantikan peran De Javats Bank sebagai Bank Sentral Indonesia. Gue suka banget sama fitur arsitektur yang khas seperti kubah dan ornamen klasik yang menceritakan era kolonial dan menunjukkan perpaduan antara budaya Eropa dan Indonesia. Oh iya, katanya hingga kini Gedung Bank Indonesia di Bandung masih berfungsi sebagai kantor perwakilan Bank Indonesia dan menjadi salah satu ikon arsitektur bersejarah di Kota Bandung. Iya benar. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Dah, yuk. Yeay.